Maksudnya merintis kembali, apakah ya, sempat bubar ini komplain kemudian merintis kembali? Bukan bubar, tapi suasananya pada saat itu. Oh, suasana. Ada dinamika yang ya mungkin dirasakanlah semua sanggar organisasi manapun. Dinamika itu ada. Dinamikanya unik. Okay. Dan asik dinamikanya. Bukan dinamika yang negatif ya. Kemudian, akhirnya di situlah kita bangun bahwa ya awal-awal kita teatrikal, setiap pentas teater diundang sama Kopel. Pada saat itu Kak Samsudin kalau tidak salah itu, dia adalah ceweknya juga Kopel, ketuanya Kopel Susel, Komite Pemantau Legislatif. Kopel. Itu sering kita kerjasama disuruh tampil dengan karya teater. Tawarannya konsepnya teater dalam artian sangat kita bikin naskah yang sangat kritis, misalnya sangat kritis. Jadi saya penasaran kembali ke pernyataan kalian bahwa komplain itu bukan hanya seni saja. Di luar seni itu komplain bisa hadir misalnya. Khusus seni secara spesifik komplain itu lebih dominan kemana? Ya di basic awal itu di teater, tapi kebetulan ada beberapa talenta bisa nyanyi, ya lagu, jadi teater lagu, tari gitu. Tari setelah 2008 awal, akhirnya orang-orang tertarik, beberapa penari ingin tertarik dan sebagainya, tanpa rekrutmen ya. Tanpa rekrutmen secara formal misalnya, tapi mungkin karena mereka tertarik dengan ciri khas musiknya komplain yang diramu oleh Kak Haidir awal gitu. Kemudian ada namanya yang generasi tadi. Nah ini kita mau bicara generasi kedua. Generasi kedua itu ya mereka yang sekarang yang menurut saya luar biasa, yang mewarnai tabuhan. Karena basic mereka main di seni. Ya terutama di kakak Aso, kakak Ipang, kakak Bandru, kakak Ican. Ya musik semua itu ya? Musik, tabuhan, tradisi. Malah justru ilmu mereka lebih melampaui daripada kami. Nah kakak Aso ini yang datang menyelesaikan tugasnya. Kakak Bandru dan kakak Ipang menyelesaikan studi di Makassar. Menguasai Makassar misalnya. Akhirnya 2013 satu dekade komplain lagi kan. Lewat 3 tahun itu pertama kali juga kita pentaskan pantomim di pantomim satu dekade komplain di Makassar, di Gedung Kartini. Oh di Gedung Kartini. Itu juga ya ayo deh main-main deh. Berarti itu perayaan kedua komplain? Iya perayaan kedua. Berarti di 7 tahun, usia 7 tahun dan satu dekade. 9 tahun juga. Oh 9 tahun sempat di Gedung PGRI. 7 tahun. Nah, itu juga monolog judulnya Perempuan Matahari. Pemerannya Pratita yang sekarang jadi anggota dewan. Jadi ingat kakak Pratita pernah bermain sama komunitas Pak Kampung ini. Di penampilan awal di usia 7 tahun komplek itu Ibu Mahar dan Mahar. Dan naskah monolog itu dibuat oleh siapa? Saya. Kakak dia kebetulan saya. Dan disutradara oleh tugasnya Kak Haidir lagi. Oh, sutradaranya Kak Haidir. Usia 7 dan 9 tahun komplain itu menghadirkan sebuah atau menampilkan di perayaannya sebuah monolog. Di luar dari komunitas. Kita cari. Dan komunitas komplain sendiri apa yang ditampilkan? Lagu, tari, musik dan tari. Terlepas dari itu semua Pak Ganjar. Dan ini pendiri komplain, kalau bisa saya katakan seperti itu, pendiri komplain kakak Tasnia kan sudah tidak ada. Kemudian ada anggota baru lagi yang masuk. Ini sudah berapa
terhitung di tahun 2020 itu sudah berapa tingkatan generasinya komplain? Sebenarnya kalau mau ditilik atau ditelusuri itu generasi ketiga sih ada. Generasi ketiga. Tapi ya itulah yang uniknya komplain itu. Yang contohnya yang sekarang lagi berkembang itu kakak Rahmat, kakak Rido, kakak beberapa ada yang lain di bawah adik leting dari kakak Aso, kakak Aldi. Ya kakak Aldi juga itu salah satu salah satu yang kita banggakan juga karena yang gitarisnya Tamara Ben ya, Kak Aldi. Ya dia eksis sekali dan saya dengar Kak Aldi salah satu pembina band di salah satu sekolah di SMA 4 Bantaeng. Ya. Itu yang meraih Ya. juara satu di Jogja ya. Ya basicnya dia di situ. Kak Aldi salah satu apanya Nah ini yang menarik di komplain. Warna-warni. Bakatnya ada yang band, ada yang memang fokus di tradisi, ada yang nyanyi misalnya, dan itu bergabung di dalamnya dan kita kolaborasi menjadi sesuatu yang indah tanpa harus melihat skillmu sampai di sini aja di sini. Tapi ya kejujuran berkarya itu yang penting. Kejujuran berkarya itu poin penting, kejujuran dalam berkarya. Saya dengar komplain juga itu sudah melahirkan generasi kedua. Ada istilah pernah saya dengar komplain junior. Itu komplain junior. Nah sudah... itu juga menarik. Menarik itu karena iya mereka ini sejak SMP kalau nggak salah SD mereka sudah ikut sama kita. SD kalau nggak salah itu atau SMP kelas 1 lah. Ada kakak Badrun, kakak Ipa, kakak Aso, kakak Daus yang memerankan sang kakeknya komplain. Kalau dia main nukil talent luar biasa itu. Kakak Icang, kakak Aldi, Zulkarnain, Kardi, Basri, lupa lah namanya. Jadi mereka ini berawal dari komplain junior tanpa diberi nama. Maksudnya nama komunitas secara tiba-tiba muncul, mereka menamakan setiap di tulisannya itu tulisan temboknya bahkan sampai di WC-nya ada KJ. KJ apa dia komplain junior misalnya. KJ. Di mana dia tidak mau dikatakan komplain junior ketika satu dekade itu bahwa kita sudah sepakat secara tidak langsung bahwa tidak ada lagi komplain junior. Tidak ada kesepakatan secara tidak langsung, tapi tidak ada lagi KJ, tidak ada lagi atasan bawahan, yuk senior. Karena itu juga kita bantah teori itu senioritas. Iya. Tapi yang paling diutamakan attitude, adab. Tapi kan kalau di mana-mana saya dengar katakan, di mana-mana di sebuah perkumpulan apapun itu namanya, baik organisasi, lembaga, komunitas, tapi kan harus ada yang dituakan. Ya terlepas dari istilah senior dan junior. Ya. Tapi harus ada yang dituakan, ada yang bisa mengarahkan adik-adik, ada yang bisa membentengi ketika mental dan psikologisnya adik-adik down. Apakah tidak bisa dikatakan itu senior saya, junior saya, apa segala macam? Iya boleh. Kalau boleh, tapi bagi kami itu sudah di luar mainan kami. Iya. Tapi yang paling utama itu tadi persoalan dituakan dan apalah, tapi attitude, adab itu yang penting. Tanpa juga senior itu harus selaku sebagai senioritas. Seenaknya saya dia enggak. Seenaknya kepada adiknya. Iya. Kan? Karena mereka ini sudah punya skill yang masing-masing punya kelebihan. Iya. Ada yang satu orang menguasai 2 alat musik. Saya sih kalau persoalan skill dan karyanya komplain itu saya secara pribadi sudah tidak meragukannya lagi, dan hampir boleh dikata karya-karya komplain itu tidak artinya murni dia membuat dan membuat karyanya.
Dan seandainya mungkin komplain, bagi saya seandainya mungkin komplain ingin atau berani keluar dari, mohon maaf ini kayak dia pantai atau ingin menambah jam terbang, misalnya berani ke Jawa untuk bersaing dengan para seniman-seniman yang lain, saya yakin komplain bisa cepat terobati. Hanya kemudian itu